dan meminta pengurus besar PGRI beserta juga para wakil anggota DPR RI Komisi 10 yang kami muliakan untuk dapat menyusun atau menerbitkan rancangan undang-undang tentang pelindungan guru. Selanjutnya, ini kami sampaikan bahwa ada juga mandat konstitusi yang kami lihat bahwa pelindungan terhadap guru merupakan bagian dari mandat konstitusi yang kita harapkan menjadi dasar bagi penyusunan rancangan undang-undang pelindungan guru. Selanjutnya, ada beberapa potret kekerasan, saya kira pimpinan dan anggota DPR RI yang kami muliakan pada hari ini juga para hadirin juga sering mendengar gitu di beberapa media beberapa kasus kekerasan terhadap guru. Iya, dan juga beberapa potret kekerasan terhadap guru yang memang muncul di permukaan dan menjadi perhatian media. Selanjutnya, ada juga beberapa catatan potret kekerasan terhadap guru. Mohon izin pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Jadi PGRI telah mengembangkan database terkait dengan beberapa kasus kekerasan yang dialami di beberapa daerah oleh anggota PGRI se-Indonesia. Dari hasil database ini memang mohon izin kami belum sampaikan di sini karena memang belum semua data masuk, tapi mohon izin nanti kami akan serahkan menyusul untuk menjadi dasar pertimbangan pimpinan dan anggota Komisi 10 untuk mempertimbangkan betapa besarnya atau betapa maraknya kekerasan terhadap guru di dunia pendidikan yang kita alami. Salah satu contohnya di Kabupaten Bogor ada yang sudah melaporkan di database kami ada 97 kasus ya selama 2024. Itu baru satu kabupaten. Tentunya ada semua provinsi di seluruh Indonesia yang merupakan anggota PGRI juga saat ini mulai mengisi database tersebut dan kiranya dapat kami sampaikan menyusul kepada pimpinan dan anggota DPR di Komisi 10. Selanjutnya, terkait dengan kondisi perundang-undangan yang ada saat ini. Beberapa wacana publik memang menyampaikan bahwa sudah ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru. Misalnya di Ketentuan Undang-Undang 20 tahun 2003 di Sisdiknas, kemudian di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, kemudian juga ada peraturan pemerintah 74 tahun 2008, telah ada juga putusan Mahkamah Agung nomor 1554 yang dalam putusan terkait dengan kasus Saud Saifuddin itu juga menyatakan bahwa guru tidak dapat dipidana dalam menjalankan tugas di dunia pendidikan. Dalam putusan itu juga jelas dicantumkan amarnya. Namun demikian, meski ada juga terakhir yang kami terima yaitu keputusan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang baru diterbitkan tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, fakta di lapangan yang kami hadapi selama ini dalam menangani kekerasan terhadap guru di dunia pendidikan, kami melihat bahwa peraturan perundang-undangan yang ada cenderung tidak bergigi dan juga dalam menjamin perlindungan terhadap guru. Kami juga menghadapi fakta bahwa aparat penegak hukum hampir tidak pernah menggunakan ketentuan pelindungan guru dalam penanganan kasus yang melibatkan guru. Selain itu juga ketentuan peraturan yang ada juga tidak mencantumkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang tidak adanya sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru.
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga jaminan perlindungan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak memberikan perlindungan guru apabila guru sebagai terlapor, sebagaimana yang telah terjadi kepada Ibu Supriani beberapa bulan terakhir gitu ya, karena yang bersangkutan sebagai pelapor. Ketentuan peraturan perundangan hanya menempatkan guru apabila ia sebagai korban, padahal upaya kriminalisasi telah menempatkan guru seolah-olah sebagai pelaku, padahal faktanya seperti yang dilakukan seperti yang terjadi dalam kasus Ibu Supriani bahwa ternyata putusan membebaskan dan menyatakan bahwa Ibu Supriani tidak melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan. Selain itu juga jaminan perlindungan terhadap guru belum secara jelas diatur secara teknis dan rinciannya. Jadi hanya ada jaminannya, tetapi teknis di lapangan bagaimana hukum acara dan lain sebagainya itu tidak diatur secara jelas. Selain itu tadi juga Ibu Ketum sampaikan bahwa PGRI telah melakukan MOU dengan Polri, Mabes Polri terkait dengan penanganan kekerasan terhadap guru, tetapi itu juga seringkali dikalahkan dengan ketentuan undang-undang yang lainnya. Selanjutnya.